Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali di Reborn Sunda Anime Channel. Di video panjang kali ini, aku akan coba mereview alur cerita Boruto manga chapter 68,1 sampai 68,2. Atau lebih tepatnya, ini adalah lanjutan dari kisah episode anime terakhirnya. Dan aku harap kalian suka dan paham yang akan aku jelaskan ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Bertempat di kantor Hokage, Boruto yang kala itu telah berhasil bangun dari kematian memberitahukan Amado dan Katasuke yang didampingi oleh Sai bahwasanya dia dibangkitkan lagi memakai karma oleh Momoshiki. Makhluk tersebut memakai sisa 18% dari 82% data yang sudah selesai dibongkar untuk membangun bagian tubuhnya yang hancur. Atau dengan kata lain, Momoshiki menambal bagian dada Boruto yang bolong memakai sisa datanya yang tadinya mau ia pakai untuk menyempurnakan jiwanya. Nah lanjut, setelah mendengar informasi tersebut, sang ilmuwan jenius Amado memiliki opini kalau Momoshiki mengorbankan bagian dari dirinya supaya menyelamatkan Boruto yang menjadi vasalnya supaya tidak tewas, karena kalau Boruto mati otomatis dia akan kehilangan vasalnya plus jiwanya pun akan musnah. Walaupun Momoshiki tak bisa bangkit kembali lantaran sudah kehilangan datanya, namun masalahnya dia sewaktu-waktu ada kesempatan mengambil alih kesadaran Boruto, dan Amado masih tak punya solusi permanen untuk hal tersebut. Nah sebenarnya, beberapa waktu ke belakang sesuatu yang dapat sedikit mencegah agar Momoshiki tidak mengambil kesadaran Boruto adalah obat yang dibuat oleh Amado. Dan menurut si Katasuke, selama Boruto memakainya, maka mereka pasti bisa menahan penguasaan Momoshiki dalam waktu panjang. Akan tetapi, Boruto mengatakan sudah tidak membutuhkan obat itu lagi. Dengan percaya diri, ia merasa jika dirinya bisa memakai kekuatannya dengan lebih baik. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan Kawaki nampak terbaring lemas tak berdaya di atas ranjang. Dia pingsan lantaran terlalu banyak memakai cakra. Beruntung, nyawanya tidak dalam bahaya, bahkan tak ada pula tanda luka eksternal. Malahan dia hampir sembuh total berkat mesin nano di dalam darahnya. Meski begitu, Sumire menyarankan supaya Kawaki diperiksa lebih mendalam di ruangan lab. Akan tetapi, sang penasehat Hokage tidak mengizinkan hal tersebut dilakukan sebelum memastikan beberapa hal dulu dengan Amado. Hingga saat itu, Shikamaru tidak memperbolehkan Amado mendekati Kawaki. Selama tak ada masalah dengan kesehatannya, Kawaki harus tetap tinggal di ruangan tersebut. Ketika ditanya oleh Ibiki, apakah ayah Shikadai benar-benar mau membiarkan Kawaki bebas walaupun dia memiliki kekuatan sebesar ini? Shikamaru pun dengan tegas menjawab bahwa masalahnya pihaknya tak bisa menahannya meskipun ingin. Soalnya, Kawaki dapat mengecilkan dirinya dengan Sukuna Hikona lalu kabur. Dan dia juga bisa menyerap semua jutsu penyegel dengan karma. Ia berpikir saat ini menahannya secara fisik itu bukan hal yang mudah. Di sisi lain, akan sangat buruk jika pihaknya jadi membuatnya marah. Beruntung keinginannya itu sederhana. Selama Naruto aman, Kawaki tak akan marah. Yang bisa pihaknya lakukan hanyalah percaya padanya dan pastikan Kawaki tetap di pihak Konoha. Dan tentu saja, itu pun kalau pihak Konoha ingin tetap memakai solusi damai. Lalu, Shikamaru pun bertanya kepada Hokage yang tepat berada di ruangan tersebut. Jadi kau tak keberatan kan Naruto? Dengan raut wajah muka serius, Naruto pun menjawab, iya, kami akan bicara panjang saat dia siuman nanti. Lantaran penasaran dengan raut wajah Hokage yang tak biasa, membuat Sumire pun mengejar Shikamaru hingga keluar ruangan dan bertanya, apa telah terjadi sesuatu dengan Tuan Hokage? Karena ia melihat seakan Hokage sedang merenungkan sesuatu. Lalu Shikamaru pun menjelaskan bahwasanya pagi ini dia baru saja kembali setelah hampir mati. Tak berselang lama, ketika Sumire berbincang dengan Shikamaru, tiba-tiba Sasuke datang menghampiri. Ayah Sarada ini memberi sebuah informasi penting tentang keberadaan sisa anggota Kara bernama Kode.
Secara rinci, ia membeberkan kalau kode berada di salah satu fasilitas kultus Boro, tepatnya di bangunan tersembunyi di ujung negeri salju di area yang dianggap tabu oleh para penduduk. Sasuke memperkirakan tempat itu merupakan fasilitas rahasia yang bahkan hanya diketahui oleh beberapa petinggi kultus mereka saja. Dan diperkirakan juga mereka melakukan ritual yang tak manusiawi seperti eksperimen manusia tanpa diketahui oleh Kara dan bahkan penelitian alat-alat ninja. Di sisi lain, itu pun adalah sebuah fasilitas untuk membuang robot yang diperintahkan oleh Jigen untuk dihancurkan. Si Kamaru pun bertanya, apa ada bukti kuat kalau kode berada di sana? Lalu suami Sakura ini pun menjawab, tak ada yang sangat pasti, akan tetapi di sana terdapat kenalan kode bernama Bug. Dengan informasi yang lumayan lengkap, si Kamaru pun akan memberi perintah penyelidikan karena pihaknya tak punya petunjuk lain. Setelah memberi informasi penting, kemudian giliran Sasuke lah yang bertanya kepada suami dari Temari. Aku dengar soal Kawaki, apa itu benar? Dengan muka kesal, si Kamaru pun menjawab, iya, dia membunuh Boruto. Bahkan walau itu demi menghentikan Momoshiki, dia melakukannya tepat di depannya dan Naruto. Untung, Boruto ternyata baik-baik saja. Akan tetapi, orang lain yang tahu tentang hal ini adalah Ino, Sai, Amado, dan Katasuke. Kemudian, Sasuke pun ingin tahu di mana Boruto. Si Kamaru pun lalu memberitahu sang Uchiha jika Boruto pasti bersama teman-temannya termasuk Sarada. Si Kamaru pun menyarankan agar Sasuke pergi menemui mereka. Pindah ke lokasi lain, tepatnya di bangunan yang sebelumnya dikatakan oleh Sasuke sebagai tempat persembunyian, di mana di sana diperlihatkan, melalui mata Senrigan, Eida pun memberitahu kode kalau Boruto ternyata masih hidup. Dia dibangkitkan dengan memakai karma Momoshiki. Dan Eida perkirakan, sisa data karma yang ada telah ikut dibongkar yang artinya Boruto saat ini adalah Otsutsuki sepenuhnya. Meski mengetahui informasi tersebut, rupanya Eida tidak mengetahui bagaimana mereka melakukan pertukaran yang tak bisa dirinya lihat secara langsung dengan pandangan Senrigannya. Oleh karena itu, Eida penasaran apakah Boruto berkomunikasi dengan Momoshiki di semacam alam spiritual. Kemudian, Eida pun mengatakan jika kode beruntung Boruto masih hidup. Akan tetapi, Eida sudah muak dengan tindakan nekat yang kode lakukan, khususnya memakai Daemon tanpa seizinnya. Aida pun menegaskan, tugas kode adalah membawa Kawaki padanya dan sebagai balasannya Aida akan membantunya mendapatkan kekuatannya kembali untuk memenuhi tujuannya sendiri. Karena dengan kondisinya saat ini, kode tak berguna bagi Aida. Namun jika dirinya menentukan bahkan setelah kode mendapatkan kekuatannya kembali kode masih tak berguna, tak becus atau menjadi penghalang, maka Aida dan Daemon takkan segan untuk menyingkirkannya. Dengan muka datar, kode pun merespon peringatan yang diberikan Aida. Ia pun berkata, bukankah aku sudah bilang kalau sudah ambil langkah untuk berjaga-jaga? Nah rupanya, langkah yang dimaksudkannya ini adalah menempelkan tanda cakaran tepat di bagian leher narasi Kamaru supaya dia bisa mendengarkan informasi. Di sisi lain, diperlihatkan si Kamaru yang sedang disadap oleh kode ini nampaknya pergi ke ruangan lab untuk bertemu Profesor Amado. Di sana, ia menanyakan bagaimana kondisi Boruto. Sang ilmuwan pun menjelaskan meskipun awalnya kedengaran mustahil, akan tetapi buktinya ada di sana analisis darahnya sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Boruto. Dan Amado 100% meyakini jika Momoshiki tidak bisa bangkit kembali. Mendengar laporan tersebut, si Kamaru pun terlihat agak sedikit lega. Akan tetapi, tak berselang lama tiba-tiba ia menarik baju Amado dan dengan raut wajah kesal ia mau menanyakan soal karma Kawaki. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sana diperlihatkan Sarada sedang mengecek tambalan hitam yang ada di tubuh Boruto sembari bertanya apa Boruto sungguh tidak sakit atau apapun sama sekali. Boruto pun menjawab, dirinya tidak apa-apa walau kode berhasil kabur. Dengan melihat fakta tersebut, Mitsuki jadi penasaran kenapa kode mau membunuh Boruto saat dia menginginkannya hidup untuk dikorbankan pada ekor 10. Nah, pernyataan Mitsuki itu pun membuat Boruto heran karena faktanya sebenarnya di lapangan, Kawakilah yang telah membunuhnya.
Lalu, ia pun mengingat dengan perkataan dari ayah si Kadai supaya dirinya tidak mengatakan kepada siapapun dulu jika Kawaki telah membunuhnya, tidak hingga pihaknya menentukan bagaimana kebijakan Konoha terhadapnya. Setelah ingat perkataan Shikamaru, Boruto pun hanya menjawab rasa penasaran Mitsuki dengan menjelaskan bahwa mungkin Kode mencoba membunuhnya karena tak bisa mengendalikan dirinya. Saat ini, dirinya tidak tahu di mana Kode berada. Namun, lain kali Boruto tak akan membiarkan dia sampai kabur. Pada intinya, sebagai kawan, Sarada memperingatkan Boruto untuk lebih berhati-hati lagi. Pada saat tiga sekawan itu berbincang, tiba-tiba Sasuke datang menghampiri mereka. Ayah dari Sarada ini membenarkan perkataan dari sang anak, sebab Kode bisa muncul tanpa diduga. Oleh karena itu, ia ingin Boruto tidak pergi kemanapun sendirian, bahkan saat berada di dalam desa. Dan bukan hanya Boruto, setelah sekarang Kawaki memiliki cukup kekuatan untuk melawan Kode, maka Kode pasti tak berhenti demi apapun untuk bisa melepas pembatas kekuatannya. Dan menurutnya yang akan jadi target pertamanya adalah Amado. Sementara itu di ruangan lab sendiri, diperlihatkan Shikamaru sedang mencoba menginterogasi Amado. Ia ingin tahu kenapa Amado memulihkan karma Kawaki menanamnya sendiri tanpa persetujuan darinya. Amado pun menjelaskan, Kawaki sangat membenci karma, jadi dirinya mungkin tak pernah mendapatkan persetujuannya. Namun, dia menginginkan kekuatan cukup untuk melindungi Hokage dan menyingkirkan para musuh. Agar karma bisa muncul, niatnya sendiri adalah yang paling penting. Intinya, Kawaki memilih jalannya ini adalah hasil dari keinginannya sendiri. Amado pun bertanya balik, bukankah alasan kau selamat di krisis ini karena punya karma Kawaki? Apa aku salah? Dengan pertanyaan itu, mantan murid Asuma pun memperingatkan ilmuwan tersebut agar tidak menghindari pertanyaan. Walau bagaimanapun hasilnya, yang Amado lakukan itu bukan demi kebaikan Konoha ataupun dirinya. Justru menurutnya Amado sendiri terlihat terobsesi dengan karma Kawaki dan Shikamaru ingin tahu kenapa. Ketika percekcokan di antara Shikamaru dan Amado berlangsung, tiba-tiba kode muncul dari tanda cakar yang berada di leher bagian belakang Shikamaru. Lalu, pengabdi setia Ishiki Otsutsuki ini langsung memukul mundur Shikamaru sampai menabrak tembok. Setelah itu, kode mencekik leher Amado sembari memintanya supaya melepaskan pembatas kekuatannya. Kalau tidak, Amado akan terluka. Sembari meringis kesakitan, Amado pun berkata dirinya tak percaya kode muncul begitu saja di sini. Akan tetapi, kode pasti akan langsung terdeteksi dan tak lama lagi pasukan shinobi akan datang kemari. Mendengar pesaywar dari Amado, kode pun nampaknya tetap tenang. Ia justru tahu yang sebenarnya harus dilakukan Amado adalah melihatnya dan mengucapkan perintah. Dan itu cuma butuh beberapa detik saja. Di sisi lain, tim sensori Konoha yang dipimpin oleh Ino tak lama langsung merasakan keberadaan cakra kode yang berpusat dari ruangan lab. Lalu istri Sai pun gerak cepat dengan menghubungi Shikamaru. Dan pada saat Shikamaru memberitahu kalau kode berada tepat di depannya, awalnya Ino berniat akan mengirim bantuan ke sana. Akan tetapi Shikamaru ingin Ino hanya memberitahu Naruto dan yang lain saja, dan jangan kirim orang lain dulu ke tempatnya. Alasannya, kode muncul hanya karena ada Amado dan dirinya saja, dan Shikamaru tidak mau memancing kode untuk kabur. Seusai berkomunikasi dengan sahabatnya, Shikamaru pun langsung menyarankan teknik Kagemane no Jutsu untuk menahan pergerakan kode. Akan tetapi, itu tidak cukup untuk menahannya. Pasalnya, kode masih bisa menggerakkan jari-jarinya untuk mencabik leher Amado. Gagal dengan teknik Kagemane, Shikamaru pun mulai jujur kalau dirinya mengetahui bekas cakaran yang menempel di bagian belakang lehernya. Dengan kata lain, ini memang sudah ia persiapkan sebelumnya. Lalu, Shikamaru pun berkata, waktunya beraksi, bangunlah Bronco. Setelah ucapannya berkumandang, tiba-tiba sesuatu keluar dengan cepat dari wadah berbentuk peti jenazah. Dan yang keluar itu ternyata adalah Delta yang merupakan model baru yang diprogram ulang untuk menjadi aset tempur yang melindungi Konoha. Shikamaru pun memberitahu Delta kalau targetnya adalah kode. Dengan perintah tersebut, Delta pun gerak cepat menyerang kode dengan tendangan, sehingga Amado terlepas dari cekikannya. Saat tubuhnya dicengkram kaki Delta, terlihat kode memasukkan tangannya ke dalam tanda cakaran, seakan ia ingin melarikan diri.
Tahu akan hal tersebut, Shikamaru pun dengan cepat menggunakan teknik Kagemane demi menahan pergerakan kode. Rupanya, kode tidak berniat untuk kabur. Justru sebaliknya, dia mencoba mengeluarkan seseorang dari dalam portal dimensi yang ia buat. Dan orang yang ia keluarkan ternyata adalah Eida sang cyborg yang diciptakan oleh Amado. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita manga Boruto chapter 68,1 sampai 68,2. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.